Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Media Relation. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu pokok bahasan di Media Relation, yaitu tentang strategi Media Relation. Ya. Tentunya yang saya maksud dengan strategi Media Relation adalah bagaimana kita membuat satu rencana atau pendekatan terhadap media massa yang menjadi, terutama yang menjadi publik eksternal dari media relation. Saya selalu mengatakan bahwa strategi media relation itu ada dua, yaitu pertama yang bersifat personal, yang kedua adalah bersifat institusional. Yang pertama adalah personal, itu karena kita berhubungan dengan orang. Orang ini makhluknya disebut wartawan atau jurnalis. Tentu kita akan melakukan pendekatan dengan mereka secara intens terkait dengan tugas pokok kita sebagai media relation officer. Yang kedua adalah pendekatan secara institusional, yaitu lembaga, ya, lembaga tempat atau menaungi wartawan untuk bekerja, ya, lembaga pers, ya, lembaga pers yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Karena setiap wartawan bekerja itu bekerja untuk institusinya. Jadi pendekatan atau strategi media relation itu selalu saya katakan dua. Kita harus melakukan pendekatan yang baik dengan wartawan, jurnalisnya. Kita juga melakukan pendekatan baik kepada institusi tempat wartawan itu bekerja, tempat wartawan itu bernaung, ya. Karena kalau hanya satu doang, pincang, satu juga nggak bisa, ya. Nah, bagaimana sebenarnya pola hubungan atau strategi media relation yang baik? Bahwa hubungan antara kita sebagai media relation dengan media massa itu basisnya adalah simbiosis mutualisme, hubungan yang setara, yang saling membutuhkan satu yang lain. Media, wartawan dalam hal ini pasti membutuhkan media relation karena dia butuh pintu informasi atau pintu yang menjadi jembatan dia bisa berhubungan dengan manajemen. Ya. Jadi ketika ada posisi media relation dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu, maka wartawan udah tahu dia harus berhubungan dengan siapa. Misalnya salah satu BUMN yang sangat terkenal dan kuat media relation-nya itu adalah PT KAI Indonesia, PT Komuter. Ini kan selalu ramai tuh. Pasti dia akan mencari, wartawan akan mencari media relation atau corporate communication dari PT KAI yang akan menjadi penghubung dia dengan, kalau ingin wawancara dengan manajemen, atau dia bisa bertanya pada Korkom PT KAI untuk mencari informasi tentang perkembangan kereta dan sebagainya. Dinamika-dinamika yang berkembang, ya. Jadi sebenarnya wartawan pun dibantu ketika dia butuh informasi dari sebuah institusi, baik itu pemerintahan maupun korporasi, ya, sehingga dia tahu dia harus berhubungan dengan siapa. Sementara kita sebagai media relation juga terbantu, ya, karena kita tahu harus berhubungan dengan siapa. Saya sekali lagi katakan bahwa basis dari pendekatan strategi media relation itu adalah database, ya. Kita sudah mengclustering media data berdasarkan database, baik itu primer, sekunder, tersier. Kalaupun tidak, misalnya klaster utama, klaster tengah, klaster bawah, gitu, apapun namanya. Pokoknya kita sudah mengcluster media massa itu berdasarkan kepentingan dari perusahaan itu, ya. Nah, ini penting mengelola relasi tadi dua, ya. Pendekatan wartawan itu simbiosis mutualisme, media itu dalam konteks institusi dan personalnya. Nah, kedua adalah kesetaraan, ya. Jadi kita hubungannya setara, tidak kita merasa di atas, di bawah, dia juga tidak di atas. Jadi relationship-nya itu setara, ya. Setara itu ya nggak ada yang lebih tinggi, karena kita menganggap wartawan itu adalah mitra. Nah, ini penting, kata kuncinya. Mitra dan kolega yang harus kita perlakukan dengan baik. Kita menganggap mereka itu sahabat, teman yang harus kita perlakukan dengan baik, ya. Nah, dalam konteks itu maka walaupun memang ketika kita bicara itu kan kepentingannya berbeda-beda. Media relation itu kepentingannya kan publicity yang positif, ya. Kan gitu, ya. Kita ingin semuanya itu selalu yang bagus, ya, sehingga citra dan reputasi perusahaan juga bagus. Maunya begitu nih, kita nggak mau. Tapi wartawan tuh kadang-kadang aneh gitu, ya. Mereka tuh justru senengnya yang sensasional. Berita tuh ya bad news, good news gitu. Kalau dia nanya pasti ada masalah gitu kan. Ya, pasti ada sesuatu yang
ingin ditanyakan gitu. Misalnya kemarin dalam kasus Pertamina ya, pasti wartawan nanya korkomnya Pertamina dong ya, terkait pernyataan Pak Ahok ya yang kontroversial itu. Kalau nggak ada kontroversi itu pasti nggak ditanya kan. Jadi kalau ada wartawan menghubungi kita, pasti pikiran kita, wah ini pasti ada masalah nih gitu kan. Masalah mereka ingin konfirmasi, nah itu bahasanya. Ingin mendapat klarifikasi, ingin mendapatkan penjelasan dari perusahaan tentang satu hal yang sedang menjadi trending topik. Kan begitu ya. Jadi memang agak berbeda nih fungsinya. Justru di situ uniknya ya. Uniknya tentang hubungan antara media relation dengan media massa ya. Mereka di situ uniknya. Nah, oleh karena itu maka seorang media relation yang baik itu selalu mengupdate perkembangan apapun tentang media massa. Ya, apapun yang terjadi di media massa. Misalnya tentang posisi wartawan ya, karena Anda harus tahu bahwa yang namanya wartawan itu tidak seumur hidup di situ. Maksudnya dia akan selalu tour of duty gitu, istilah tentara kan gitu ya, pindah-pindah gitu ya. Jadi pernah dia pertama mungkin di desk ekonomi dan bisnis, pindah ke kriminal, politik, olahraga. Sementara kita ini kan banyak berhubungan dengan wartawan yang di desk, yang job desk-nya di ekonomi dan bisnis ya. Ekonomi dan bisnis itu harus kita lihat, kita cek ya, apakah di database terutama ya, wartawan Kompas tuh Erni masih ada di situ gitu ya, masih, karena Mbak Erni ini tiba-tiba 2 bulan kemudian udah pindah ke politik, ke hukum begitu ya, sehingga kita selalu harus berhubungan dengan wartawan yang memang di desk itu. Jadi ketika misalnya Mbak Erni tadi dari Kompas sudah pindah desk, pindah ke tempat yang lain, mohon maaf, kita nggak berhubungan lagi Mbak Erni, tapi pengganti Mbak Erni, misalnya siapa? Fitri gitu ya. Maka kita berhubungan dengan Fitri. Itu yang kita intens ya. Termasuk di redaksi pada level tinggi ya. Kan kalau atasan wartawan tuh ada namanya produser, ada redaktor, itu siapa? Berubah nggak? Itu juga rolling juga itu, pindah-pindah. Red Pel juga sama, Pemret juga siapa. Jadi kita selalu harus mendapatkan informasi yang update tentang itu, karena itu akan membantu kita menjalankan kegiatan program-program kita ya. Itu yang penting terkait dengan pendekatan personal dan institusional. Yang personal tadi kan maka kita akan sering keep in touch dengan para wartawan ini, baik secara one on one satu-satu, maupun small group ya, kelompok kecil maupun kelompok institusi besar, organisasi ya. Nah disitulah program kita bermain ya, kita rumuskan dalam bentuk kegiatan media gathering ya. Misalnya one on one, pendekatan yang kita lakukan adalah dengan ngajak makan gitu kan, makan siang, makan malam gitu. Small group itu ya masih juga ngopi gitu. Kemudian grup yang besar itu misalnya media gathering itu pertandingan sepak bola atau games dan sebagainya gitu kan, kita buat program yang sebenarnya lebih kepada menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Itu strateginya gitu ya. Bagaimana membangun good relation yang baik antara kita, corporate communication di bawahnya Ceki Media Relation dengan media massa itu ya. Jadi itu intens dilakukan secara periodik, program-program media gathering itu dalam rangka membangun good relation, baik itu dengan wartawan maupun institusi. Kalau institusi programnya apa Pak? Ya kalau mereka ulang tahun ya, kita kirimkan karang bunga. Kemarin tuh kan CEO-nya Kompas, pendiri Kompas, Pak Yaakob Utama meninggal. Itu udah otomatis kita paling tidak kirimkan karangan bunga ke Kompas sebagai bentuk good relation ya, bukan hanya ulang tahun ada bosnya meninggal dan sebagainya. Untuk wartawan mungkin yang lebih personal bisa kita lakukan dengan misalnya karena udah kenal, kadang-kadang mereka suka mengundang hal yang pribadi, anaknya sunat, menikah atau melahirkan, itu juga bagian dari good relation, pendekatan yang kita lakukan kepada mereka. Jadi memang ada seninya strategi media relation itu, karena kita berhadapan dengan orang ya, terutama orang wartawan dengan segala macam karakteristik dan keunikannya ya. Tujuannya apa Pak? Kita cepat bisa menghandle sebuah informasi. Misal tiba-tiba meledak ada sebuah pemberitaan negatif. Karena kita udah kenal, udah sering ketemu, kita bisa langsung menghandle itu dengan cepat. Ya, kita kan nanti belajar tentang isu dan crisis management. Bagaimana kita menangani crisis management di media massa
dengan cepat sehingga pemberitaan itu tidak menjadi liar berhari-hari viral terus, akhirnya merubah citra dan reputasi perusahaan atau pemerintahan. Jadi penanganan yang cepat itu adalah salah satu cara yang dilakukan media relation untuk menyelamatkan citra dan reputasi perusahaan di situ. Penanganan yang cepat itu terjadi ketika media relation memiliki hubungan yang baik dengan wartawan, ya, kemudian juga dengan institusi wartawan untuk bekerja. Satu itu untuk penanganan krisis. Kemudian kepentingan dengan publicity, kita mendapatkan ruang khusus, ya. Bayangkan kalau misalnya kemarin saya udah jelaskan tentang publicity, ya. Kita mendapatkan tugas untuk mempublikasi sebuah siaran pers karena kita udah hubungannya baik, ya. Teman kita tadi Mbak Erni, ya, sebelum dia pindah, Erni akan memuat siaran pers kita ketimbang media-media lain karena Erni sering kontak dengan kita. Erni pernah kita ajak makan siang, pernah waktu anaknya melahirkan atau anaknya sudah kita datang. Jadi ada kedekatan pribadi yang kita bangun sehingga dia ketika kita kirimkan siaran pers ada perasaan, oh ini David ini teman saya mau bantu. Jadi dia memprioritaskan publicity dari kita siaran pers daripada perusahaan-perusahaan lain yang tidak melakukan good relation. Nah, di situ keuntungan yang kita dapat dari program-program media relation, bentuknya media gathering dalam konteks meningkatkan citra reputasi melalui publicity di media massa, pemberitaan di media massa. Nah, kira-kira gambaran umumnya tentang strategi media relation itu, walaupun bentuk detailnya itu akan banyak sekali, ya, tapi yang penting adalah pendekatan tadi, pendekatan personal, institusional dengan tepat, berbasis dari database yang selalu diupdate setiap saat. Jadi kita ketemu misalnya orang baru masukin, ya, jangan sebulan sekali, tidak, setiap saat database itu kita update. Kadang-kadang kita mendapatkan arahan atau perintah dari direksi, saya mau ketemu dengan ini karena kita udah punya database yang lengkap, lebih cepat dan mudah, ya. Itu kira-kira tentang strategi media relation, karena kebanyakan kan yang dilakukan oleh media relation itu kan berhubungan dengan media massa, maka kita harus punya pola atau cara yang tepat bagaimana handle mereka. Demikianlah kira-kira tentang subbab tentang strategi media relation, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita akan bertemu lagi dalam mata kuliah media relation dengan bahasan-bahasan lain di waktu yang lain juga. Terima kasih, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.